Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesa. Di sini statistika. Pertama adalah pengertian uji hipotesa. Uji hipotesa adalah prosedur intervensi statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau hipotesis mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Tujuan uji hipotesis adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti dari sampel untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan. Yang kedua ada jenis hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, yaitu hipotesis awal yang diasumsikan benar. Contohnya rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70. Yang selanjutnya ada hipotesis alternatif H1 atau HA, yaitu adalah hipotesis yang berlawanan dengan HO akan diterima jika HO ditolak. Contoh rata-rata nilai mahasiswa sama dengan dari 70. Berikutnya adalah uji satu arah, yaitu hipotesis alternatif menyatakan lebih besar atau lebih kecil. Berikutnya ada uji dua arah, hipotesis alternatif menyatakan tidak sama dengan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, dengan saya Irina Gatanya Fitriani, NPM 2470112129. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. 3. Konsep penting dalam uji hipotesis. Kekuatan uji 1 dikurangin beta, kemampuan uji statistik untuk menolak H0 yang salah. Satu ada kesalahan tipe 1 alfa, menolak H0 yang sebenarnya benar. Terus ada kesalahan tipe 2, ini adalah beta, gagal menolak H0 yang sebenarnya salah. Terus itu ada nilai kritis, nilai batas dari distribusi yang menentukan daerah penolakan H0. Selanjutnya ada p-value, probabilitas memperoleh nilai uji yang sama ekstrimnya dengan data jika H0 benar. Setelah itu ada taraf signifikan alfa, probabilitas membuat kesalahan menolak H0 yang benar. Umumnya, alfa sama dengan 0,05 atau 0,01. Yang keempat ada distribusi statistik uji. Ada distribusi norma standar, atau yang disebut dengan Z, digunakan pada uji Z untuk N besar atau varians populasi diketahui. Setelah itu ada distribusi T-student, digunakan jika N kecil lebih dari 30 dan varian populasi tidak diketahui. Setelah itu ada distribusi chi-square, digunakan pada uji kesesuaian atau disebut dengan godness of fit dan uji independensi. Setelah itu ada distribusi F, digunakan pada uji ANOVA dan perbandingan varian. Baik, segitu penjelasan dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan penjelasannya dari teman saya. Baiklah, kali ini saya akan presentasi di nomor 5 dan nomor 6. Yang pertama nomor 5 yaitu ada langkah-langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama ada merumuskan H0 dan H1. Yang kedua ada menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga ada menentukan statistik uji yang sesuai atau Z, T, X pangkat 2 dan F. Yang keempat ada menentukan daerah kritis atau nilai kritis dari tabel distribusi. Yang kelima ada menghitung nilai uji dari data sampel. Yang keenam ada membandingkan nilai uji daerah kritis atau menghitung p-value. Yang ketujuh ada menentukan keputusan yaitu tolak H0 atau gagal menolak H0 menulis kesimpulan dalam konteks permasalahan. Next lagi, di slide yang ke-6 atau nomor 6 yaitu ada jenis hipotesis, yaitu yang pertama jenisnya itu adalah uji rata-rata atau mean test, yaitu uji Z atau uji T untuk 1-2 sampel. Yang kedua ada uji proporsi, yaitu digunakan untuk menguji proporsi populasi, misalnya seperti P sama dengan 0,5. Yang ketiga ada uji dua sampel independen, yaitu ada membandingkan rata-rata dari dua populasi independen. Yang keempat ada uji dua sampel berpasangan, yaitu paired
tes artinya membandingkan rata-rata dua kondisi dari sampel yang sama. Yang kelima ada uji varians atau uji F, uji Leven, yaitu membandingkan varians populasi. Yang kelima ada uji chi-square, yaitu untuk data kategorik atau uji independensi dan kesesuaian. Yang terakhir ada uji ANOVA, yaitu untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan penyelesaian ya. Di sini ada contoh soal yang pertama itu untuk uji rata-rata satu sampel. Di sini ada seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa itu sama dengan 170 cm. Nah, 170 cm ini tadi menjadi hipotesa awal di mana dilambangkan dengan H0. Terus ada juga H yang pertama itu menunjukkan hipotesa selanjutnya apakah tidak sama dengan 170. Nah, di sini alfanya 0,05 dengan N sama dengan 40. N itu banyaknya siswa yang ingin diteliti ya, teman-teman. Rata-rata sampel itu menghasilkan 172. Nah, sedangkan simpangan baku sampel menghasilkan 8. Nah, statistik ujinya adalah dilambangkan dengan Z sama dengan 172 dikurang 70 dibagi 8 per akar 40. Tidak sama dengan 1,58. Sedangkan nilai kritisnya itu kurang lebih 1,96. Nah, ini dihasilkan dari uji dua sisi ya, teman-teman. Sedangkan keputusannya itu adalah 1,56 kurang dari 1,96, di mana berarti hipotesa awal itu gagal. Nah, kesimpulannya tidak ada bukti yang signifikan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa itu adalah tidak sama dengan 170. Terus ada juga yang contoh soal kedua, di mana ini uji proporsi. Nah, contohnya adalah dalam survei 60 dari 100 orang menyatakan puas dengan layanan. Uji apakah proporsi kepuasan sama dengan 0,5 pada alfa, di mana alfa ini 0,05. Nah, hipotesa awalnya itu kita lambangkan dengan P ya, sama dengan 0,5. Sedangkan hipotesa akhirnya adalah tidak sama dengan 0,5, di mana P kuadrat ini sama dengan 0,6, di mana N atau banyaknya yang melakukan survei adalah 100. Sehingga nilai Z itu sama dengan 0,6 dikurang 0,5 per 0,5 dikali 0,5 dibagi 100. Itu menghasilkan angka dengan desimal 2,0. Nah, nilai kritis daripada survei ini adalah kurang lebih 1,96. Dengan keputusan dengan angka 2,0 itu berarti lebih dari 1,96. Berarti dia tidak sama dengan hipotesa awal. Nah, kesimpulannya proporsi kepuasan berbeda signifikannya dari 0,5. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, dengan saya Sudartati dengan NPM 2470112139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu contoh 3 uji chi-square. Menguji apakah distribusi preferensi warna, kita mengambil sampel warna merah, biru, dan hijau akan sama rata, maka di sini data sampelnya kita mengambil merah 30, biru 25, dan hijau 45. Jadi totalnya 100. Ekspektasi jika sama rata, maka 100 dibagi 3 sampai menghasilkan 33,3 per kategori. Nah, di sini X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O min E kuadrat per E.
Jadi di sini kita ambil 30 dari sampel warna merah dikurang 33,3 dari jumlah per kategori tadi. Di sini kita kuadratkan dibagi 33,3 dari jumlah per kategori ditambah 25 dari sampel warna biru dikurang 33,3 kuadrat per 33,3 ditambah 45 dari sampel warna hijau dikurang 33,3 kuadrat per 33,3 menghasilkan 77,2. Di sini DF sama dengan K-1 sama dengan 2, X kuadrat kritis. Maka di sini alfanya 0,5, DF-nya sama dengan 2, hasilnya 5,959. Keputusannya 72 kurang lebih dari 5,99 menghasilkan tolak H0. Kesimpulannya preferensi warna tidak sama rata. Selanjutnya 8. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan p-value dengan alfa atau melihat daerah kritis. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan jika p-value lebih dari sama dengan alfa, maka gagal menolak H0. Kesimpulan harus selalu dikembalikan ke konteks penelitian. Selanjutnya, diagram alur hipotesis atau deskripsi. Langkah-langkah dapat divisualisasikan dalam diagram alur sebagai berikut. Kita mulai, selanjutnya ke rumus H0 dan H1. Selanjutnya, tentukan alfa, kemudian tentukan statistik uji, dan hitung nilai uji dari data. Selanjutnya, bandingkan dengan nilai kritis atau p-value. Di sini masuk ke keputusan. Keputusan di sini hanya ada 2, tolak H0 atau gagal menolak H0. Dan di sini kita dapat kesimpulan akhirnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili rekan saya dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.